Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah masih memberikan kita nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid kita yang tercinta ini, Masjid As-Salihiyah, untuk kita menuntut ilmu dan mengambil faedah bersama Ustadz Adi Aprianto hafizahullah taala, yang dimana kegiatan ini merupakan kegiatan rutin membahas kitab Thalathatul Usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan insyaallah untuk sore hari ini Al-Ustaz akan melanjutkan kajian pada pertemuan pekan lalu yang dimana beliau sudah membahas tentang surat Al-Asr di kitab Thalathatul Usul. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sama-sama simak. Sebelum dimulai, terakhir diingatkan untuk teman-teman semua agar mempersiapkan alat tulisnya, alat pencatatnya, sehingga dapat mencatat faedah-faedah penting yang disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina an-nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita segala kenikmatannya, melimpahkan kepada kita karunia-Nya. Kita lanjutkan belajar bersama kita pada kitab Thalathatul Usul. Pada pertemuan yang lalu atau pertemuan-pertemuan yang telah lewat, kita sudah membahas tentang muqaddimah yang pertama, yang mana muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di situ menekankan tentang kewajiban kita mempelajari ilmu, kemudian mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu serta bersabar dalam ilmu tadi, yaitu dalam mempelajarinya, dalam mengamalkannya dan dalam mengajarkannya. Kemudian beliau juga mengambil dalil dari atau untuk nasihat beliau tadi tentang 4 perkara tadi dengan surat Al-Asr yang kita sudah mempelajarinya, yang kemudian beliau menekankan kembali tentang pentingnya ilmu, mengambil istidlal, mengambil penguat dengan perkataan Imam Bukhari yang dituliskan oleh Imam Bukhari pada judul salah satu bab dari bab kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar atau lebih dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, yang situ para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi tarjamatihi, bahwa fikihnya Imam Bukhari, ra'yunya Imam Bukhari, pendapat-pendapatnya Imam Bukhari itu bisa kita lihat, bisa kita dapat dengan melihat bab-bab dari kitab Sahih Bukhari. Karena memang Imam Bukhari menuliskan bab-babnya dan menjadikan ra'yunya, pendapat beliau dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, dalam masalah din ini pada babnya sendiri. Sampai ada kitab yang khusus membahas tentang tarojim Imam Bukhari. Ada kitab khusus membahas tentang makna dari bab, dari judul bab. Berbeda dengan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim tidak menuliskan judul bab,
aslinya. Yang kalau kita dapat sekarang di kitab Sahih Muslim ada judul bab, itu yang menuliskannya adalah Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun Imam Bukhari memang beliau menuliskan judul bab, sehingga kita bisa mengatakan pendapatnya Imam Bukhari dengan menukil judul bab dari kitab Sahih Bukhari. Apa yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, beliau mengatakan wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala babul ilmi qabla al-qaul wal amal, atau babun al-ilmu qabla al-qauli wal amal wad dalilu qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzanbik tsumma qala fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil penguat, mengambil hujjah dengan pendapat Imam Bukhari, mengatakan bahwa Imam Bukhari berkata pada bab di Sahih Bukhari, babun bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu lebih didahulukan, diprioritaskan sebelum berkata dan sebelum beramal. Dan kemudian mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illahu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Kemudian fabada'a bil ilmi, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan ilmu sebelum perkataan dan amalan. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa nukilan ini dinukil dengan makna oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena teks aslinya, lafadz aslinya adalah Imam Bukhari mengatakan babul ilmi qabla al-qauli wal amal liqaulillahi ta'ala, semakna, artinya di sini ada budaya para ulama ketika menyebutkan suatu pendapat, suatu ra'i, mereka menguatkan dengan dalil. Ini bayangkan Imam Bukhari tahun 200-an di abad ketiga, beliau sudah menyebutkan seperti itu. Liqauli ta'ala, berarti ada dalilnya. Sehingga ini memang budayanya para ulama ketika menyebutkan suatu i'tiqad, menyebutkan suatu pendapat, mereka mengkorinahkan, menyebutkan setelahnya dengan dalil. Ketika Imam Bukhari mengucapkan babul ilmi qabla al-qauli wal amal liqaulillahi ta'ala, artinya wad dalilu qaulu ta'ala, dalil atas qaror tadi bahwa ilmu itu lebih dahulu daripada qaul amal adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik fabada'a bil ilm. Nah, aslinya Imam Bukhari hanya menyebutkan fabada'a bil ilm, bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Akan tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan penjelasannya, lebih mentafsirkan lagi dengan menyebutkan fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Ya. Baik. Di sini Imam Bukhari mengatakan al-ilmu lebih dahulu daripada amal, karena ilmu adalah landasan dari setiap amal. Amal yang tanpa ilmu bisa menjadi amal yang bukan amal soleh, tidak menjadi amal soleh. Begitu juga perkataan yang tanpa ilmu bisa jadi perkataan yang tidak benar, bukan qaul sadid. Jadi kalau kita mau perkataan kita menjadi qaulan sadida, perkataan yang lurus, begitu juga amal kita jadi amal yang soleh, harus didasari dengan ilmu. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Baik. Di sini Allah mengatakan, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang tidak sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampunlah atas dosamu. Ada yang bisa menyebutkan wajhul istidlalnya? Mana, kan kata Imam Bukhari perkataan ilmu itu lebih dahulu daripada perkataan dan perbuatan. Coba kita lihat dalil ini, mana yang menunjukkan hal tersebut. Mana ilmunya yang didahulukan, mana perkataan, mana perbuatan. Insyaallah, jazakallahu khair. Baik, mana perkataan, mana perbuatannya. Karena kan kita berdalil dengan ayat ini bahwa ilmu itu lebih dahulu daripada perkataan dan perbuatan. Sekarang mana ilmu,
yang harus didahulukan, mana perkataan dan mana perbuatan. Baik, ada yang mencoba? Ustaz Nuzul, Masya Allah. Ustaz, Dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajul istidlal pada penjelasan ilmu itu sebelum berkata ya. berkata dan berbuat gitu kan. Itu dari kata i'lam ya. I'lam. Itu berarti ketahuilah ilmu dulu ya. Perbuat. Terus qaul dan amalnya mana? Nah, kemudian setelah kata fa'lamu annahu la ilaha illallah. Annahu la ilaha illallah itu baru perkataannya. Itu perkataannya. Iya. Perbuatannya? Kan dalilnya ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Wastaghfir li dzambika apanya? Perbuatan apa perkataannya? Astagfirullah perbuatannya. Perbuatan apa perkataan? Masya Allah. Berarti la ilaha illallahnya apa ya? Itu la ilaha illallah konsekuensinya dua, Ustaz. Amalan dan perkataan. Masya Allah. Taib. Fa'lam, kan ketahuilah. Apa yang harus diketahui? Annahu la ilaha illallah. Itu adalah objek ilmunya yang harus diketahui. Jadi itu ilmu yang harus diketahuinya. Di situ adalah al-ilmu qabla qaul wal amal. Qaul wal amalnya mana? Wastaghfir lidzanbik. Loh, kok istighfar? Ya, istighfar ketika disebutkan satu kata istighfar mutlak, di situ mengandung perkataan dan juga mengandung perbuatan. Perkataannya yaitu kita meminta mohon ampun pada Allah. Perbuatannya apa? Inabah, taubah. Maka istighfar dan taubah ini mungkin bisa bilang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau bilang istighfar dan taubah, berarti istighfar ini kaulnya, zikir kita astaghfirullah, taubah ini adalah perbuatan kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiraf dengan dosa kita, kemudian kita inabah. Tapi kalau disebut taubah, ya di situ juga mengandung istighfar. Kalau disebut istighfar saja tanpa taubah, berarti di situ mengandung perkataan juga dan perbuatan. Berarti wajul istidlalnya dari ayat ini adalah fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmu tentang tauhid. Di sini menunjukkan yang paling utama disebutnya. Paling utama yaitu ilmu tentang tauhid, kemudian wastaghfir lidzanbik. Di situ mengandung perkataan perbuatan. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, begitu juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahumullahu taala. Baik. Jadi ini adalah dalil bahwa ilmu itu harus menjadi fondasi dari setiap amalan. Ya, kemudian di sini Imam Bukhari menyebutkan fabada abil ilm. Nah, Imam Bukhari cuma sampai situ. Fabada abil ilm. Nah, ditafsirkan lagi, diperjelas lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fabada abil ilmi qablal qawli wal amal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai ilmu dulu, baru menyuruh kepada perkataan, kemudian perbuatan. Di sini menunjukkan apa? Bahwa sesuatu yang muqaddam, sesuatu yang didahulukan itu ada urgensi tersendiri. Makanya Rasulullah SAW ketika sa'i antara Safa wal Marwah, nabda'u bima bada Allahu bihi. Menyebutkan kita mulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Karena memulai dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala mulai, artinya Allah ketika memulai sesuatu pasti ada ahamiyah, ada urgensi terhadap suatu hal tersebut. Begitu juga ketika Allah memulai dengan fa'lam, ketahuilah, berarti menunjukkan bahwa ada ahamiyah pada ilmu sebelum perbuatan dan perkataan. Baik. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menguatkan muqaddimah yang pertama, yang beliau nasihatkan bahwa i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail, dan disebutkan situ al-ilmu, yang
menyangkut pada ilmu tersebut adalah al-amal, kemudian ilmu amal, kemudian ad-dakwah, dan terakhir as-sabar, untuk bersabar. Kemudian kita masuk kepada muqaddimah yang kedua. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Ya, ini kembali beliau mengulang dengan uslub, dengan metode mengatakan i'lam yang kita sudah membahas pada pertemuan pertama, bahwa ini adalah suatu metode untuk mengambil perhatian, yang mencari perhatian dari audiens. Sekaligus ini juga metode yang menunjukkan menunjukkan bahwa pembicara ini benar-benar ingin memberikan suatu kebaikan. Plus ditambah lagi dengan memberikan doa, rahimakallah, Allah yarhamuk, dengan mendoakan agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita perhatikan di sini? Kata beliau, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib, dan wajib di sini adalah wajib yang aini, ya, bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui 3 masalah yang akan disebutkan Syekh, dan untuk mengamalkan 3 masalah tersebut. Apa 3 permasalahan, ya, 3 masail, 3 pembahasan yang akan disebutkan? Al-ula, kata beliau yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Bahwa yang pertama yang harus kita ketahui dan kita amalkan, ya, kita ketahui, pertama kita pelajari, kemudian kita amalkan. Apabila itu merupakan hal-hal khobari, berarti pengamalannya adalah dengan kita mengimaninya, dengan kita mengiktikad. Apabila yang kita pelajari itu adalah hal-hal amali yang harus dipraktekkan, berarti mengamalkannya adalah dengan mengamalkannya. Karena syariat Islam 2. Ada yang khobari, makanya sebagian ulama membagi tauhid dengan 2, dari 2 aspek. Kan ada yang 3, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sebagian lagi, dan ini yang lebih tenar pada abad ketiga, mereka membagi dengan 2, tauhid khobari dan tauhid tolab, al-amali. Jadi tauhid khobari ini apa? Di situ masuk ke rububiyah dan asma wa sifat. Adapun tauhid al-qasdu wa tolab di sini, atau tauhid amali di sini, adalah tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah diminta di situ apa? Amal dari ibad untuk mengesahkan Allah. Adapun tauhid khabari, di situ kita menerima kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah Subhanahu wa taala ar-razik, Allah Subhanahu wa taala lahul asmaul husna. Apa yang diminta dari kita di situ? Al-i'tiqad. Kita meyakini hal tersebut. Kemudian al-amal bimuqtadha, kita mengamalkan dengan makna yang terkandung. Tapi yang pertama diminta dari kita adalah i'tiqad, untuk kita meyakini hal tersebut. Makanya di sini ketika saya mengatakan ta'allumu salasi masail, jika ini yang disebutkan adalah sesuatu yang khabari, maka beramalnya adalah dengan kita meyakini. Apabila itu sesuatu yang amali, ada tolab di situ, ada perintah, berarti dengan kita mengaplikasikannya dengan kita mengamalkan dengan anggota tubuh kita, dengan jawarih kita. Baik, kemudian beliau mengatakan bahwa ternyata yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kita. Dan ketahui juga, yakini juga, Allah Subhanahu wa taala lam yatrukna hamala. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Apa dalilnya? Bal arsala ilaina rasula. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut, akan Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam surga. Wa man asa'ahu dakhalan nar. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ya, di sini beliau pada permasalahan yang pertama, pembahasan yang pertama yang ingin beliau tuju adalah wajibnya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita dan sebagai pemberi rezeki kita tidak meninggalkan kita begitu saja. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala janjikan surga. Barang siapa yang bermaksiat, yang menyelisihi beliau, Allah Subhanahu wa taala janjikan neraka. Yang beliau jadikan syahid adalah fenomena yang telah terjadi, yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul juga, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ternyata Fir'aun Fir'aun telah bermaksiat, menyelisihi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala akhadahu, ya artinya Allah mengadabnya dengan akhdan wabila, dengan akhdan yang syadid, dengan siksa yang perih. Artinya apa? Kita juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka taatilah, jangan jadi seperti Fir'aun yang telah berkhianat, yang menyelisihi rasulnya, yaitu Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala utus, ya. Ini horor yang pertama, atau pembahasan yang pertama yang ingin ditakrir, ya, yang ditetapkan oleh Syekh, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita, memberi rezeki kita, Allah mengutus Rasul. Allah artinya Allah memberikan syariat kepada kita. Karena diutusnya Rasul adalah sebagai wasilah untuk memberikan syariat. Ada perintah, ada larangan. Ada yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita tinggalkan. Kemudian beliau menyatakan yang kedua, atsaniyatu annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la nabiyyun mursalun wala malakun muqarrab wala ghairuhuma, wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan ketahuilah hal kedua yang harus kita pelajari, harus kita yakini, harus kita amalkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yarda, Allah benar-benar tidak ridha, dan Allah tidak akan ridha an yushraka ma'ahu, ya, Allah tidak ridho ketika ia disekutukan, diduakan dengan segala apapun pada peribadatan, pada hak-hak ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun itu seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah juga tidak akan ridho diduakan dengan seorang nabi yang ia utus, atau malakun muqarrab, atau dengan malaikat, sekalipun malaikat tersebut adalah malaikat yang didekatkan, memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah Azza wa Jalla. Wala ghairuhuma, dan begitu juga selainnya, apalagi selain keduanya. Kalau disekutukan dengan nabi maupun dengan malaikat saja tidak, apalagi disekutukan, disamakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Ya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, menggunakan kata ad-du'a, fala tad'u, dan yang dimaksud di sini bukan sekedar doa, tapi doa di sini adalah ibadah, karena seringkali digunakan kata doa untuk menunjukkan ibadah karena agungnya doa, ya, karena agungnya ibadah doa ini, sehingga kata doa, ya, doa sering digunakan untuk mewakili ibadah secara umum. Dan ini juga yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa doa bisa kita lihat dari dua sisi, ada doa ul mas'alah, ada doa ibadah, ya kan. Jadi ada doa yang kita memang meminta kepada Allah, ada doa yang
kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah persembahan kita kepada Allah, bukan hanya sekedar kita meminta kepada Allah. Makanya di situ doa bisa mewakili ibadah. Artinya ketika Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada, ay fala ta'budu ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyembah ya kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala ma'a ahadin. Begitu juga kalian menyembah yang lain, yang memberikan hak sembahan kepada selainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini membatalkan segala ibadah yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang beliau katakan yang harus kita ketahui dan kita pelajari adalah anna man ata'a rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Wad dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang ketiga yang beliau sebutkan anna man ata'al rasul wa wahadallah, barang siapa yang telah mentaati Rasul, mengikuti jalan Islam ini, wa wahadallah, kemudian mentauhidkan Allah ya. Berarti mentaati, telah melakukan, mengaplikasikan pembahasan yang pertama tadi, kemudian mengaplikasikan pembahasan yang kedua tadi, yang ketiga yang harus dicamkan, diyakini, diamalkan adalah la yajuzu lahu muwalatu man haddallahu wa rasulah. Tidak boleh baginya untuk mualah, menjadikan orang-orang yang haddallah, yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, tidak boleh dijadikan wali, tidak boleh mualah, walau kana aqrabu qarib, walaupun itu saudara yang paling dekat. Ya, tidak boleh di situ kita memberikan wala kita. Artinya wala di sini adalah mahabbah, kemudian keridhaan kita kepada orang-orang, kepada keyakinan yang berseberangan dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Ya. Jadi di sini memerintahkan untuk kita punya barok, kita berlepas, kita punya i'tiqad, kita menyelisihi syirik, menyelisihi kekufuran. Ini harus ada. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang zaman sekarang menerima semuanya, meyakini ini benar, ini benar, ini benar. Terus mana i'tiqad yang jazimnya? Tidak seperti itu. Ya, kita harus memiliki i'tiqad dan kita memiliki bara'. Cuma yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh mualah di sini, tidak boleh kita menjadikan wali, mendekat, kita ridho kepada keyakinan yang menyelisihi tauhid, bukan berarti kita tidak boleh bermuamalah. Ini ada hal yang berbeda. Ya. Ada sekelompok orang yang lari dari sini karena bagaimana kita, berarti kita harus keras-kerasan. Akhirnya mereka, Islam mengajarkan kasih sayang gitu. Akhirnya terjatuh kepada hal yang satu. Jadi kalau nggak kanan kiri kan begitu. Islam wasat di tengah. Ya. Ini berarti mengajarkan kekerasan. Berarti kita harus kasih sayang. Akhirnya kasih sayang, tapi kasih sayang kebablasan. Kasih sayang dengan meyakini semuanya benar. Ini kan salah. Ada juga yang kelompok kanan. Memahami ini saklek, berarti tidak boleh mualah. Berlepas diri, semuanya musuh. Gitu. Jadi kalau bahasa MUI sekarang ada radikal, ada kanan, ada kiri. Kanan radikal, kiri ya liberal dan teman-temannya. Kita harus menjadi wasat, dan Islam itu memang wasat. Kalau kita lihat, kita istiqsah, kita lihat dalil-dalil Al-Quran, prakteknya Rasulullah SAW, tidak seperti itu. Dalam masalah akidah, keyakinan kita punya barok. Tapi muamalah, kita lihat, Rasulullah masih bermuamalah dengan orang-orang yang menyelisih beliau. Bahkan di akhir hayatnya, dir'uhu marhunan, kan? Baju perangnya, coba baju perang, beliau ada di seorang Yahudi, berarti beliau muamalah di situ. Marhun berarti beliau ada meminjam kan, jadi
Rohan. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua, yang ketika orang tua menyelisih orang tua yang non muslim, kemudian menyuruh wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya muamalah bil ma'ruf itu enggak terlarang. Di situ bukan mualah di situ. Ketika kita berlemah lembut sama orang non muslim, ketika kita memberikan akhlak yang karimah kepada non muslim, ini bukan mualah. Yang dilarang. Jadi kalau Ustadz Ali Musri hafizahullah sering memberikan kaidah, kalau antum mendapati satu hal, antum lihat ada perintah, terus ada larangan pada satu hal yang antum anggap itu satu hal, maka ketahuilah yang diperintah berarti bukan yang dilarang. Berarti hal tersebut bisa suatu yang berbeda. Kayak gini, kepada sikap pada orang yang non muslim. Di sini disuruh tegas. Tapi ada perintah lagi disuruh ma'ruf. Nah, berarti itu dua hal yang berbeda. Dalam masalah keyakinan, ya lakum dinukum waliyadin. Artinya kita, ya sudah ente akidah ente. Tapi bukan berarti akidah ente menurut ente, kan enggak begitu. Lakum dinukum wali dini gitu. Bagiku juga agamaku, berarti kita punya prinsip, ya ente pakai prinsip ente, ya sudah. Kita ada barok di situ. Ketika dari mana dalil ada barok? Ketika kita mengatakan waliya ad-din. Bagiku agamaku, di situ berarti ada barok. Ya ente. Kalau orang kan begitu apa? Pak, kalau bahasanya orang sekuler itu ayat plural ya. Mereka mengatakan gitu. Ayat yang paling plural menunjukkan ya semua agama benar ketika dipahami dengan suatu hal yang salah. Padahal kalau kita lihat teksnya itu menunjukkan barok di situ. Karena di situ ente kufar, ente punya akidah, ya saya juga punya akidah. Nah, jadi kita jangan menjadi kelompok kanan, jadi kelompok kiri. Ya wasaton, menempatkan suatu pada tempatnya. Dalam masalah akidah kita tidak mentolerir, artinya ya ini akidah saya. Ketika kita melihat kekufuran, kita harus mengingkari dengan hati pertama kali bahwa itu kufur, harus kita yakini itu. Gitu. Cuma ketika kita bersikap dengan mereka, ini berbeda lagi. Ada masalah dan mafsadah yang harus kita lihat, apalagi dalam keadaan ya masyarakat Indonesia yang majemuk. Bisa jadi dengan lemah lembutnya kita, dengan akhlak hasanah kita, itu bisa menjadi daya tarik ya untuk orang-orang yang memang non muslim, yang belum mengenal dengan Islam atau mengenal dengan Islam dengan pandangan yang salah gitu. Jadi ayat ini harus didudukan dengan posisi yang benar. Kalau tidak ya, karena ya begitulah ayat saling menafsirkan satu dengan yang lain. Kalau seakan kita lihat walau kanu aba'ahum au abna'ahum gitu kan, walaupun itu ayah, anak. Coba lihat yang lain. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ternyata wasiat Allah yang lain tetap memerintahkan untuk berbuat baik ma'ruf kepada orang tua. Orang tua yang nyuruh. Orang tua yang nyuruh untuk kufur, nyuruh loh. Jahadaka, bahkan jahadaka di situ. Bukan orang tua yang kufur kemudian diam, enggak. Ini orang tua yang kufur dan maksa. Makanya kata para ulama ketika menafsirkan surat Luqman itu, orang tua yang kufur dan maksa aja masih harus berbuat baik, apalagi orang tua yang muslim. Coba. Itu orang tua yang kufur dan maksa, bukan kufur kemudian masing-masing jalan masing-masing. Tapi kufur dan maksa, Allah Subhanahu wa taala masih bilang wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Berarti yang dimaksud ayat ini bukan yang dimaksud dengan ayat yang tadi. Mualah artinya kita berlepas diri. Ya, seperti Nabi Ibrahim. Dia berlepas diri dengan keyakinan bapaknya. Ya kan? Tapi apakah beliau melakukan perbuatan radikal kepada bapaknya? Enggak kan? Bahkan beliau berdoa, dan itu hanya doa beliau yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada ayahnya yang kufur kan. Nah, taib. Jadi ini yang
ketiga. Artinya 3 hal yang ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah yang harus kita ketahui. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengutus pada kita seorang rasul yang harus kita taati. Kemudian di antara risalah rasul ini, risalah yang paling utama adalah tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho untuk disekutukan, tidak ridho untuk diduakan dalam segala apapun, dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah menjadi seorang muslim yang mentaati rasul, kemudian mentauhidkan Allah, kita juga tidak boleh, ya, kita harus punya prinsip dalam masalah akidah kita. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh ikut dengan akidah selain kita. Tadi kita jelaskan, tekankan, bukan maknanya kita menjadi radikal di situ, ya. Karena Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada, jadi di situ tidak ada larangan untuk akhlak karimah, untuk perbuatan ma'ruf kepada orang-orang yang berseberangan dengan kita. Wallahu taala alam. Kemudian, ya, ada hal yang perlu diketahui di sini. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa ternyata muqaddimah yang kita pelajari, 2 muqaddimah. Yang pertama, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail, dan muqaddimah ini, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, itu aslinya tidak termasuk dari risalah usul salasa atau salasa usul. Itu risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang terpisah. Cuma ada seorang muridnya yang menggandengkan risalah tersebut, akhirnya sampai sekarang risalah tersebut selalu tergandeng menjadi muqaddimah. Menjadi muqaddimah dari risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab usul salasa. Ya, kenapa disandingkan? Karena memang ada korelasi yang kuat antara risalah usul salasa dengan muqaddimah tadi. Yang pertama, di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menekankan untuk kita pentingnya mempelajari ilmu. Dalilnya apa sudah kita pelajari. Kemudian min a'dhamil ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang tauhid. Yang 3 landasannya tadi, bahwa kita diutus, bahwa ada seorang rasul yang diutus kepada kita yang harus kita taati, dan dari risalah terbesarnya rasul tersebut adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho untuk disekutukan, kemudian kita juga tidak boleh bermualah kepada orang-orang yang berseberangan. Adapun risalah intinya dimulai dengan qaulu musannif, qaulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwa Hanifiyah, bukan Hanafiyah, ya. Hanafiyah ya menjadi alam untuk madhab, nama buat madhab kepada Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, Imam Abu Hanifah. Jadi jangan bacanya annal Hanafiyah Ibrahim sih. Masa Nabi Ibrahim madhabnya Hanafi gitu, salah. Tersalah lagi mahaminnya. Jadi Hanifi ya, dari Hanif, ya. Itu adalah millata Ibrahim. Apa yang dimaksud anta budallah wahdahu mukhlishan lahuddin? Yaitu milahnya beliau adalah anta budallah, agar engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala wahdahu, satu-satunya, maha tunggal, mukhlishan, dengan ikhlas menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh ad-din ini, seluruh syariat, seluruh ibadah yang diberikan kepada Allah. Di sini Syekh Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan hafizahullah taala bahwa Hanifiyah ini dalam syara' bisa diartikan 2 makna. Makna umum yaitu Islam secara umum. Makna khususnya yaitu al-iqbal Allah bitauhid. Yaitu kita menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Dan kelazimannya adalah al-mailu amma siwahu bil bara'ah minasyirik, yaitu kita berarti condong kepada tauhid dan menjauh daripada kesyirikan. Dan sebenarnya kata beliau bahwa milah tauhid ini adalah milahnya para nabi.
Artinya Hanifiyah di sini adalah milah agamanya para nabi. Hanya di sini diidofahkan, disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam karena beberapa hal. Aslinya bahwa Hanifiyah, Islam adalah agamanya seluruh para nabi, tidak terkhusus pada Nabi Ibrahim. Ya. Akan tetapi disebutkan karena yang mengikuti penyebutannya dalam Al-Quran, Hanifan Muslimah, ketika menyebutkan seperti itu. Karena bahwa Nabi Ibrahim disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Hanif, mail kepada tauhid, yang sebenarnya para nabi-nabi juga agamanya seperti itu. Cuma dikhususkan idofahnya kepada Nabi Ibrahim karena yang pertama adalah annalladzi bu'itsa fihim nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna Ibrahim. Karena khitab Al-Qur'an yang pertama kali kan kepada Quraisy, kepada orang-orang Arab pada saat itu, mereka mengenal Ibrahim dan dzurriyyahnya dan anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam wa ala kulli nabi salatu wassalam. Wa yaz'umuna annahum ala dinihi, dan mereka menyangka bahwa mereka berada pada agamanya Nabi Ibrahim. Karena Nabi diutus pada orang Arab yang pada saat itu kenal dengan Nabi Ibrahim, dan mereka pun mengklaim bahwa mereka berada pada milah Ibrahim. Makanya di situ ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa milahnya Ibrahim itu adalah milah tauhid, bukan milah yang mereka kerjakan. Ini alasan yang pertama. Kenapa Hanifiyah itu sifat Hanif, ya, sifat Hanifiyah mel kepada tauhid itu dikhususkan kepada Ibrahim. Padahal itu adalah seluruh para nabi ya seperti itu Hanifiyah. Karena khitabnya Al-Qur'an pertama kali diturunkan, didengar oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang mereka kenal Nabi Ibrahim. Dan mereka mengklaim diri mereka mengikuti Nabi Ibrahim. Sehingga di situ untuk membatalkan keyakinan kesyirikan pada orang-orang Quraisy. Kemudian yang kedua, anallah ja'ala Ibrahim alaihissalatu wassalam imaman liman ba'dahu minal anbiya bi khilafi sabiqihi falam yaj'al ahadan minhum imaman liman ba'dahu. Ya, bahwa Nabi Ibrahim bahkan disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya kembali kepada Nabi Ibrahim urutannya. Adapun selainnya kan tidak. Ini disebutkan sebagai pengkhususan yang menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim. Adapun Hanifiyah millatu Ibrahim wa millatul anbiya. Ya, bahwa tauhid ini adalah agamanya Nabi Ibrahim dan begitu juga agamanya para nabi-nabi terdahulu. Apa Hanifiyah? Hanifiyah tersebut adalah anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan itulah ya yang Allah Subhanahu wa taala tujukan ketika Allah menciptakan manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalam surat Adz-Dzariyat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sungguhnya peringatan dzikra itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ka'anna, seakan-akan Allah mengatakan dzikra yang paling bermanfaat adalah mengingatkan mereka tentang aslu khilqah, tentang untuk apa tujuan mereka diciptakan, yaitu untuk beribadah, memurnikan ibadah kepada Allah. Maka Syekh di sini menyebutkan wa makna ya'budun yuwahidun. Dan inti dari makna ya'budun beribadah adalah untuk mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan suatu iqrar lagi, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid. Dan suatu hal yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah tauhid, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam segala ibadah kita. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirk. Dan yang paling Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti untuk agar kita tidak terjatuh ke dalamnya adalah
kesyirikan. Apa itu? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ibadah pada Allah. Jadi bukan hanya beribadah kepada selain Allah saja. Beribadah kepada Allah tapi masih beribadah kepada selain Allah, itu pun masuk ke dalam kesyirikan. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu. Baik. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, di sini dijadikan dalil oleh Syekh bahwa a'dhamu, yang paling besar, hal yang paling utama yang Allah perintahkan adalah tauhid. Dan hal yang paling bahaya yang Allah larang adalah syirikan. Dalilnya firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Mana hal yang menunjukkan bahwa itu adalah a'zam? Kan itu perintah saja. Yang menunjukkan itu paling a'zam, tartib pada, ya. Kenapa bisa bilang a'zam daripada yang lain? Muqaddimahnya benar, Ustaz. Tartib dari apa, Ustaz? Ya. Yang pertama benar antum. Dari segi di situ perintah. Ada perintah dan kemudian larangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ayat itu ada terusannya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, kan. Terus sampai ada hukuk-hukuk yang harus dilakukan di dalam surat An-Nisa itu, kan. Nah, takdim Allah Subhanahu wa taala perintah tauhid dan menjauhi syirik daripada hukuk-hukuk yang lain, di sini adalah dalil bahwa perintah pada tauhid dan larangan dari syirik ini lebih utama daripada hukuk-hukuk yang lain. Jadi itu terlihat apabila kita lihat secara utuh. Dan tadi pertama benar, wijah yang pertama, wijatul ula. Jadi ada dua sisi yang menunjukkan bahwa ayat ini dalil bahwa perintah tauhid ini adalah perintah yang paling besar. Yang pertama dari segi sigohnya tadi, sigoh perintahnya, kemudian sigoh larangan. Dan wijah yang kedua, sisi yang kedua adalah melihat secara lengkap ayatnya, bahwa ayat ini perintah kepada hukuk-hukuk yang lain. Ada hukuk walidain, ada hukuk jar di situ, ada hukuk keluarga, dzil qurba. Ternyata Allah mengedepankan, memulai dengan menyebutkan mentauhidkan Allah dan menjauhi daripada syirik. Sehingga sesuatu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di situ urgensi yang lebih besar daripada yang Allah Subhanahu wa taala akhirkan. Baik. Mungkin kalau dipakai dalil lain, ya kita pasti dapat bahwa bagaimana kita ketahui perintah pertama dalam Al-Qur'an atau dalam surat Al-Baqarah adalah tentang tauhid. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Dan situ perintah kepada manusia. U'budu rabbakum. Dan sebelumnya belum pernah ada perintah. Jadi perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah untuk ibadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ayat tadi pun ya sudah menunjukkan, bisa menjadi dalil bahwa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid, sesuatu yang paling Allah Subhanahu wa taala perintahkan ada tauhid, dan sesuatu yang bahaya, yang paling bahaya yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah syirik. Baik, ini adalah muqaddimah yang ketiga ya, yang beliau atau yang disusun pada salah satu usul yang masyhur sampai kepada kita. Kalau kita keluarkan muqaddimah 1 2 berarti ini muqaddimah pertama buat kitab salah satu usul, yang kemudian beliau berikutnya langsung masuk ke inti pembahasannya, itu faidaqila kamal usul salah satu lati yajibu alal insani ma'rifatuha. Baru di situ inti dari risalah salah satu usul. Jadi yang kita bahas pada pertemuan ini, kemudian 2 pertemuan sebelumnya adalah muqaddimah
yang menyebut mukadimah yang mengantarkan kita kepada pembahasan inti, yaitu 3 pondasi pertama yang harus menjadi pelajaran kita, menjadi pengetahuan kita, dan menjadi amal kita. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan pertemuan ini pada titik ini. Insya Allah kita akan bahas inti dari kitab tersebut pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah tidak perlu ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan ya jabri aja ya. Sudah jam 5, antum dari pagi udah di sini. Kasihan yang di rumah menunggu. Ngomong sampai malam. Tanda tangannya 3. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Adi Aprianto hafizallahu taala atas faedah yang beliau berikan kepada kita semua dari kitab Salatsatul Usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Ustaz dan kita semua untuk berjumpa kembali dalam kajian berikutnya yang insya Allah dilaksanakan setiap hari Selasa pekan pertama di setiap bulannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.